Tetangga kita kali ini adalah seorang drummer Indonesia yang sering sekali mengiringi penyanyi papan atas negeri ini. Ini dia Echa Sumantri. Di sini, Echa akan menyampaikan pentingnya mengenal Tuhan secara intim dan bagaimana menyelamatkan dia di saat momen-momen terendah dalam hidupnya. Dan di sini juga secara eksklusif, sang istri Jessica yang sempat menjadi anggota girl band JKT48 juga bercerita bagaimana perjuangan mereka pada saat ia keguguran sampai 4 kali. Sampai membuat Jessica depresi dan bagaimana dia berhasil membangun hubungan kembali dengan Tuhan dari kekecewaannya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa kita di sini akan ngobrolin soal life journey dan juga spiritual journey dari tetangga kita. Nah, kalian bisa support kita kalau misalnya kalian suka banget sama values-values yang kita berikan, kita komunikasikan about the good values, about God values. Dan langsung aja klik tombol subscribe kalau misalnya kalian emang suka sama obrolan kita. Dan kalian bisa memberikan kita super thanks juga tuh yang ada hatinya di situ. Dan jangan lupa juga untuk beli merchandise official kita, kayak misalnya ini baju yang lagi gue pakai sekarang ini. Yo, ada tulisannya tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Nah, ini tagline kita. Dan kalian bisa langsung, ini ada QR code di sini, langsung aja bisa foto dan ini akan membawa kalian ke online store kita, itu official online store kita. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian udah beli merchandise-nya, di foto, tag di @DanielMananta_Network di Instagram kita. Atau mungkin ya bisa di share juga di TikTok sambil ngedance pakai merchandise kita kan. Anyway, ngomongin soal ngedance, ini ada seorang musisi yang gue bener-bener kayak wah, selama berapa tahun gitu ketemu selalu di backstage sama dia di Indonesian Idol. Ini dia Echa Sumantri. What is up? Bro, thank you for having me. Bro, you know it's so refreshing. Yeah. After all this time. To see you, it's so refreshing. Echa ini adalah salah satu musisi atau drummer genius. Praise the Lord. Yang gue temuin dan dia sendiri gak tahu kenapa ya. Setiap kali gue ketemu dia, you have this joy. Wow. Padahal muka lu flat banget, tapi joy. Serius, lu kemana-mana muka lu flat gitu. I know, right? Tapi for some reason gue get joyful ngomong sama lu gitu. Lu ngomong juga sepatah dua patah kata aja. Tapi joy gitu. Gue malu ngobrol sama lu, bro. Iya, biasanya kayak gitu ya. Pemalu, introvert. Karena introvert gitu. Iya. Tapi Echa sekarang ini sering banget diundang untuk preaching. Wah, gila. Iya, gak nyangka. Khotbah, bro. Si introvert, si pemalu ini, bahkan si minder, bro, kalau boleh jujur. Iya. Dan ini ada kaitannya juga sama Daniel nih. I mean, bro, gue tuh dulu minder karena gue ngerasa badan gue gak terlalu tinggi, rambut gue gak lurus. You know kan zaman dulu model kita kan, role model kita David Beckham sampai Vijay Daniel kan. Gue ngelihat rambut Daniel tuh bisa diapa-apain zaman, bro, iya kan, diwarnain, diapain gitu. Rambut gue kok gak bisa kaku banget ya. Dan you know gue ngerasa mata gue terlalu sipit. Gue ada di fase itu, bro. Gue juga, sampai sekarang masih. Jadi setiap gue ke mall tuh, setan bisikin gue kayak, muka lu tuh jelek, semua orang ngeliatin lu tuh, mereka ngetawain lu jelek kayak gitu. Wow. Bahkan sampai puji Tuhan mengangkat gue main di TV, mulai ngiringin penyanyi, mulai ada orang ngajak foto sampai teriak-teriakin nama gue. Wow. Bisikan itu nggak berubah. Orang deket gue terus saya bilang, akhirnya dia lihat muka lu dari deket, lu tuh jelek gitu. What? Sampai suatu saat, my mom, ini kebenaran sederhana sih, kamu nggak boleh minder. Kalau kamu minder, Tuhan sedih. Nyokap cuma ngomong gitu. Dan ya mulai berubah. Itu bener sih. Kayak ternyata ketika kita minder, kita itu tidak kita bilang sama pencipta kita, lu nyiptainnya salah sih lo. Lu gak cukup mahir gitu. Iya. Padahal semuanya udah sesuai dengan purpose-nya dia gitu. Bro. Mungkin kalau gue setinggi Daniel, gue sombong, bro. I know. Jadi ya ini yang terbaik yang gue punya dari Tuhan. Bener. Iya, kalau misalnya lu setinggi gue, drum lu gak sejago itu. Iya, bener. Ya kan? Tangannya kepanjangan, kakinya kepanjangan. Nggak proporsional. Oke, tapi Cak, gue gak tahu kenapa ya, hari ini gue pengen banget denger. Kita sebenarnya ya di backstage sudah sering ketemu, tapi gue gak pernah tahu cerita hidup lo. Iya, banyak, bro. Banyak banget kayaknya. Iya, kita ketemu udah belasan tahun lebih ya. Belasan tahun? Iya, gue bisa ingat kapan aja sih.
Di Indonesian Idol, Echa itu selalu main, lu bareng sama Oni kan? Iya, sama Mas Oni, Oni. sama Hani. Mas Hani juga, Hani ya, Iya. Hani Saputra ya? Eka Putra. Hani Eka Putra, ya. Kita berhentinya bareng by the way. Oh, Nggak janjian ya. Nah. Tapi terakhir juga gue di seasonnya Tiara Liodra itu. no. Iya. Season 10 lu stop. No, stop. Wait, why? Banyak alasan. Padahal mereka masih ngajakin lu untuk balik Gue lagi. sempat bantuin post audisinya aja. Tapi setelah itu enggak. Oke. Iya. Why? Banyak alasan. Oke. Gue ngerasa banyak ketidakadilan buat musisi. Oh, oke. Dari penonton, dari Ya. judges yang Ya. musiknya begini. Gue rasa udahlah fokus ke penyanyi aja gitu kan. Ini idealis gue gitu. Right. Tapi dari segi kesehatan juga bro, udah malam banget bro. Iya. Gue rasa kurang waktu buat istri. Jadi, Oh iya. Iya sih. Iya, malam banget. Lu married 2019. 2019. Iya, itu berasa banget sih. Iya. Dan ini kita latihan. Nah, ini Daniel nggak hadir kalau kita latihan bisa sampai jam 4-5 subuh kadang-kadang. Iya sih. Ya, too much. Gue juga gak pernah ada sih kalau Iya. saya pas lagi latihan. Mm-mm. Ya kalau gue emang benar-benar disuruh sama yang di atas gitu untuk Iya, I think it's enough, you know. Iya. But gue berharap yang terbaik pastinya karena ini udah 20 tahun Yes. Indonesian Idol. Yes. I think makanya dengan host yang baru dan mungkin drummer yang baru juga. Yeah. Maybe new, you know, Yeah. fresh Yep. everything. Meskipun udah identik banget sama lu bro ya. Ya, Kayak Ryan Seacrest American Idol kan, you know. Iya. Indonesian Idol ya Daniel gitu. Iya, tapi bisa lah nanti. Bisa. Ya, Tapi Indonesian kerja Idol, keras. Boy William gitu. Iya. Orang-orang nanti bakal image-nya ke arah Kerja situ. keras yang gantiin Daniel siapa kan. Amin. Anyway, ini kita nggak ngomongin Indonesian Idol ya. Sorry, gue ngomongin lo. kita pengen ngobrolin lo gitu. Tapi ya, lu seberapa ceritain dong Iya. ketika lu bisa sedekat itu dan seintim itu sama Tuhan Yesus gitu. Oke. I don't know. Dulu gue ngerasa gue beruntung. Tapi lama-lama beruntung ini jadi relatif banget. Oke. Gue lahir dari keluarga yang papa mama sudah kenal Tuhan. Sudah lahir baru. Oke. Gue pikir itu privilege ya. Tapi enggak juga ya. Sebetulnya ada orang-orang tua yang belum kenal Tuhan. Anaknya bisa dipakai Tuhan juga gitu. Oke. But anyway dalam case gue. Papa mama sudah dalam Tuhan. So ya dari kecil kita diajarin lah ya. Sebelum makan berdoa. Tidur berdoa gitu-gitu. Sampai di satu titik. I think SMP gitu. Gue tuh nggak tahu gimana gue bilang Tuhan, aku pengen kenal Tuhan bukan dari papa mama, aku pengen kenal personal. Jadi nggak cuma dari kata pendeta, nggak cuma dari apa diajarin gitu. So ya, disitulah mulai belajar kenal Tuhan. Mulai bangun komitmen setiap hari gue pengen doa dan saat teduh pengen nyanyi nyembah Tuhan baca Alkitab 1 jam gitu. Wow. Jadi ya mulai sejak saat itu bangun mesbah pribadi. Oke, Iya. jadi nggak ada momen di mana lu diproses banget sama Tuhan. Banyak bro. Oh gitu. Setelah itu justru. Oh bukan sebelum itu. No, jadi Kalau gue kan iya. efek dari diproses dulu Iya, dan baru- akhirnya gue baru tobat. gitu kan. Yes. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak ada kan. Gue cukup baik-baik saja sampai SMA Tuhan izinkan papa mama bercerai. Oh it breaks my heart. Oh, no. Gue anak tunggal bro. Jadi Oke. deket banget sama dua-duanya. Tiba-tiba pisah. Gue tuh yang kalau lagi doa malam tahun baru, tangan papa, tangan mama gue pegang, gue nyatuin gitu-gitu Iya. tuh. Sampai akhirnya Tuhan izinan bercerai. Hancur lah. Tapi ya puji Tuhan lewat juga. Tapi nggak mudah. Lewat apa? Maksudnya bisa dilewati dengan baik. Dari proses tersebut Yes, gitu. iya. Oh itu stressful. Ya. Iya. Itu berbarengan dengan gue mulai bermusik profesional. Gue mulai ngiringin ELO waktu itu, SMA tuh. Jadi mulai yang keliling Indonesia, masuk TV segala. Papa mama lagi berpisah gitu. Jadi itu momen yang cukup berat lah. Tapi ya Tuhan kasih penghiburan lain gitu. Kayak gimana? Ya kegiatan bermusik jadi tambah banyak. Mulai bergereja, berkomunitas sama teman-teman. Gue nih manja banget bro dulu. Jadi yang jarang keluar rumah lah. Baru bisa nyetir aja umur berapa? 17, telat banget ya. Secara ini ya. Ya, Anak-anak biasanya- di kalangan itu kan. Biasanya 15 gitu Yes, udah iya. nyetir. Meskipun SIM-nya memang 17 gitu. Iya. Jadi gue manja banget. Tapi dari momen itu ya Tuhan mendewasakan lah. Belajar. Mm-mm. Kenapa kira-kira menurut lo Tuhan mengizinkan lo kayak pertama dekat dulu sama dia, Yep. tapi abis itu dikasih proses-proses Iya. seperti itu? Dipersiapkan ya. Jadi ketika itu terjadi gue gak bilang Tuhan jahat. No. Gue tahu Tuhan Yesus tetap baik. Gitu. Meskipun papa mama berpisah, meskipun hancur banget, tapi gue tahu Tuhan tetap baik. Oke. Bokap lahir baru, nyokap lahir baru, Yes. lu akhirnya mempunyai hubungan intim dengan Ya, Tuhan Yesus. Personal lah. Personal banget, itu di SMP. Ya kurang lebih. Berarti ketika SMP sampai SMA,
Itu kan udah mulai proses kayak bokap Yes. nyokap udah mulai ini. Gue yakin banget nyokap berdoa, bokap Pasti. berdoa, Pasti. lu berdoa. Yes. Tapi kenapa tetap berpisah gitu? Gue jawabannya satu sih, Tuhan bilang ya karena manusianya mengeraskan hati. Gitu. Mengeraskan Yes. hati. Kan di Alkitab juga sama. Kalau Tuhan bilang Tuhan mengeraskan hati Firaun, bukan Tuhan sengaja, tapi Firaun yang memilih mengeraskan hatinya gitu. So, gue bukan bilang papa mama mengeraskan hati negatif seperti Firaun, enggak. Tapi ya mungkin dalam satu momen sebagai manusia biasa udah gak kuat juga, ya itulah yang terjadi. Saat itu ketika lu berdoa abis-abisan, tapi tetap bokap nyokap bercerai, lu ngerasa kayak Tuhan gak mendengarkan doa lu gak sih? Enggak sih. Oke. Puji Tuhan enggak. Itu ada nanti di cerita berikutnya. Tapi pas di perceraian papa mama ini enggak. Oke. Karena gue tahu ini dalam kendali Tuhan. Cuman yang berat waktu itu harus pisah. Mama tiba-tiba harus pergi ke luar negeri sebentar. Wah, gue sedih banget bro. Terus sempat tinggal sama papa. Akhirnya mama balik lagi. Sekarang tinggal sama mama. Waktu itu gue pengennya sebagai anak kecil paling nggak tinggal serumah. Tapi kan udah pisah nggak bisa ya. So akhirnya terpaksa kita pindah rumah. Itu berat banget momen itu. Tapi ya puji Tuhan lewat juga. Yeah. I mean berhasil dilewati dengan baik lah. Ya, Yeah. it was tough. Tapi ya, emangnya proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya singkat cerita, papa dipanggil Tuhan 2018. Dan gue belum nikah bro. Itu cita-cita banget tuh. Jalan di pelaminan, papa mama ketemu lagi kan. Tuhan panggil. Dan papa memang udah sakit lama, 40 tahun lebih lah, ada cancer. Cuman on and off gitu. Sampai waktu itu ada pengobatan yang salah, jadi tiba-tiba drop banget. Terus ya kita terlalu beriman. Waktu itu gue bahkan masih main Indonesian Idol Junior tuh, masih pelayanan keluar kota, jadi masih padat jadwalnya. Kita nggak offin jadwal, no. Gue beriman papa sembuh Desember. Gue tanya, "Pak, Desember nanti mau kesini, mau naik kereta atau mau naik mobil atau mau naik pesawat, temenin pelayanan ya," gitu. Oktober dipanggil Tuhan. Jadi ya udah, di situ gue kayak mulai, Tuhan kenapa nih ya gitu. Kok Tuhan izinin? Dan ya berat lah selama beberapa hari itu. Uniknya adalah bokap dipanggil hari Minggu jam 2:30 pagi. Jam 10:30 gue khotbah bro. Wah. Ini bukan sombong ya. Ini oleh anugerah Tuhan. Gue cuman doa gini, Tuhan tolong jangan sampai saya nangis pas khotbah. Gak keren kan lagi. Waduh gitu gak keren. Abis khotbah aja. Dan Tuhan kabulkan itu. Abis khotbah gue guling-gulingan kayak anak kecil bro. Nangis di lantai. Tapi gue bisa khotbah hari itu dengan baik, puji Tuhan. Karena gue pikir kalaupun gue batalin, bokap udah di sana kan. Kecuali gue batalin bokap balik lagi, gue batalin deh gitu. Ini gue udah tahu, udah sama Tuhan, jadi ya udah. Temanya apa pas lu khotbah? Gue lupa, tapi intinya gue khotbah buat anak-anak teens bro. As you know, teens itu kan nggak semua ya, tapi sebagian besar kan yang cuek banget, yang bebal gitu, masih di masa pencarian jati diri gitu kan, yang kalau ibadah tuh main HP lah, mainnya nggak gini bro, gini kan udah ketahuan main apa sih kan. Main game. Iya. Tapi gue doa Tuhan tolong bikin sesuatu hari itu, dan gue altar call 3 orang maju, itu prestasi banget sih bro buat anak teens. 3 orang maju bro. Dan at the same time bokap lu baru dipanggil Tuhan gitu. Gila. Yeah. Jadi itu momen yang berat. Long story short, sebelum kita nikah April 2019. I think semalam sebelum nikah kita tuh lihat gedung besok akan diberkati. Roh Kudus ngomong gini, "Kamu tahu kan aku bisa sembuhin papa kamu?" Gue yakin tuh suara Roh Kudus. Terus gue bilang, "Yes, Roh Kudus. Berarti kalau aku gak sembuhin ada sesuatu ya?" Ya, gitu. Kita nggak pernah tahu secara detail alasannya apa, exactnya apa, tapi at least gue tahu dia sanggup. Gitu aja sih bro. Kalau dia nggak lakukan, ya artinya ada rencana lain yang lebih baik. Untuk bokap, untuk gue, bahkan untuk keluarga. Ini bisa ngomong sekarang gini waktu itu. Iya. Iya. Wow. Tapi lu masih belum tahu ya, kayak rencana apa dibalik. Satu hal yang pasti, yang general, Tuhan panggil orang itu di saat yang terbaik. Jadi gue asumsikan secara manusia, Tuhan tahu nih waktu yang terbaik untuk papa bisa selamat. I don't know, mungkin kalau ditunda 1-2 tahun lagi kayak Raja Hizkia kan dikasih 15 tahun, malah gak tambah baik. Yes. Gitu ya. It's hard. Soalnya gue ngelihat banyak orang-orang yang sampai sekarang papanya masih ada, masih pelayanan bareng. Kayak kemarin gue main sama Masa DMS di konser keluarganya, anaknya 2 sama dia sama Mbak Memes gitu. Gue dalam hati nangis bro. Aduh Tuhan, ngiri Tuhan, ngiri positif ya. Gue grateful buat mereka, tapi aduh Tuhan pengen banget. By the way, setelah 2018 itu Oktober, setahun kemudian gue rilis karya pertama gue, judulnya Lagu Papa. Itu bokap yang main gitar. Jadi rilisnya setelah beliau nggak ada. Ironis banget ya. Iya.
Gue pengen kasih denger, Pak, ini di digital streaming platform yang dengerin lumayan banyak lu, gue pengen kasih tahu gitu kan. Jadi kadang doanya Tuhan kalau boleh kasih tahu dong, Papa biar tahu gitu. Tapi kata Papa udah gak penting kali itu semua ya. Udah, I don't care. Udah gak penting. Udah, lagi main gitar sama Daud kan. Baru gue pengen ngomong. Baru gue literally gue pengen ngomong. Bagusan gitarnya Daud ternyata. Iya. Tadi lu bilang kayak lu lagi suka preaching tentang apa? Jadi gue tuh dulu kan kita ada Twitter sebelum jadi X bro ya. Iya. Again, gue nih orangnya sangat introvert, pemalu, kaku dulu, gagap ngomong. Gue cuma bisa ngomong kalau drum clinic. Itu pun gue banyakan main dibanding penjelasan. Tiba-tiba ada Twitter, itu gue suka share ayat firman. Suka share kata-kata yang Tuhan taruh di hati lah. Dan beberapa orang mengasumsikan si Echa bisa khotbah. Padahal enggak. Undangan mulai berdatangan. Dan gue belum sekolah Alkitab waktu itu bro. Oke, kalau youth gue terima deh. Beberapa gue terima, beberapa gue terima. Karena youth lebih gampang dibohongin. Yes. Enggak. Kalau gitu sih. Sekolah Alkitab itu untuk yang preaching lebih gede gitu, yang dewasa-dewasa gitu. Waktu itu iya. Kalau sekarang kan anak teens bisa nanya, Kak kenapa Allah Tritunggal, kenapa ada 3 anak teens bisa nanya gitu. Dulu kan enggak ya. Jadi waktu lu itu jawabnya apa? Bentar. Gue penasaran nih. Jadi misalnya ada anak muda nanya sama lu gitu ya. Kenapa Allah Tritunggal? Kenapa Allah itu ada 3 gitu? Lu jawabnya apa? Sekolah Alkitab. Gue bilang ya itu 3 pribadi. Yang satu, gue mau mereka mengerti itu dulu aja. Jangan sampai mereka berpikir cuma satu kehendak. No, mereka adalah satu gitu ya, dengan fungsi masing-masing, dengan pribadi, dengan ciri khas karakter masing-masing, tapi tetap satu. At least mereka tahu dulu gitu. Kalau mereka tanya gimana, ya kita terbatas at the end sih bro. Kita nggak akan bisa ngerti, dan gue pikir bagus juga kita nggak ngerti, karena kalau kita ngerti Tuhan 100%, jadi sombong kita kan. Jadi nggak apa-apa gue menyembah Tuhan yang gue tidak mengerti 100%, yet gue percaya, menandakan gue terbatas gitu bro. Wow. Yes. Ya, si teens itu terpuaskan nggak dengan jawabannya? Nggak sih, belum ada yang nanya kayak gitu. Cuman maksud gue asumsikan gitu, karena mereka jadi gini. Dulu kan kita anak sekolah minggu, anak teens kalau kasih khotbah yang ringan-ringan, Daud versus Goliat, ya kan. Kalau sekarang mereka udah harus tahu tentang kekudusan bro. Jadi anak teens tuh stop ngomong gini ya, Kak firmannya terlalu berat. You guys tahu dosa yang lebih berat daripada yang kita tahu sekarang. Jendelanya udah terbuka banget. Mereka udah tahu sorry LGBTQ, mereka udah tahu semua hal itu. Jadi kalau khotbahnya cuma yang pengen tahu bahterahnu aja, kehidupan rohaninya nggak akan bertumbuh, dan setannya akan jauh lebih besar pengaruhnya daripada firman Tuhan gitu. Soalnya dari kecil mereka harus belajar tentang kekudusan. Apa yang lo omongin? So ya, gue selalu menekankan gini, kalau sama Tuhan Yesus harus kenal. I mean gini, nih Daniel saksinya, gue ngiringin ribuan penyanyi bro ya oleh anugerah Tuhan. Tapi gue nggak perlu kenal mereka lebih dalam. Misalnya gue kiringin Tiara gitu, gue nggak perlu tanya, Tiara apa kabar keluarga kamu ya? Bukan nggak perlu gimana. I mean bukan urusan gue. Kita bermusik aja profesional. Mahal ini sama Rizky Febian gimana? No gitu. Gue main musik aja buat mereka. Tapi kalau gue main musik buat Tuhan, gue melayani Tuhan, gue harus kenal dia. Kalau nggak celaka gitu. Karena gue melayani pribadi yang pengen punya hubungan sama kita. So ya kita sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo sekedar tahu aja. Tapi sama Tuhan nggak bisa cuma tahu, harus kenal. Kenal itu kan hubungannya dibangun bro. Kenapa harus kenal? Karena kita harus tahu isi hatinya. Kita harus tahu kita nih melayani tujuannya apa sih. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan, dalam kasus gue main musik aja bro, main drum aja. Apa bedanya sama gue main di Idol, sama di The Voice dan lain-lain. Ketika gue main di gereja, gue harus tahu pribadi yang gue layani ini hidup. Gue harus kenal, gue harus membangun hubungan. Gue pengen kenal Tuhan lebih dari semua, bahkan dari istri gue sekalipun. Dan itu proses seumur hidup yang harus kita bangun. Makanya gue selalu bilang sama anak muda, mulai dari sekarang, jangan tunggu udah tua. Well, nggak ada kata terlambat, tapi nggak ada kata terlalu cepat juga kan untuk memulai pengenalan itu. Kenapa harus tahu isi hatinya? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin memperkenalkan pribadinya sebetulnya. Makanya dia turun menjadi sama dengan manusia, dia pengen bangun hubungan itu. Gue pikir inisiatif yang luar biasa yang harus kita tangkap sih. But however, urusan mendekat, kita yang mendekatkan. Yakobus 4:7, mendekatlah kepada Allah. Jadi artinya kita yang harus bangun inisiatif mendekat duluan. Maka ia akan mendekat kepada kita. Banyak yang pasif kan. Gue diam aja nih, Tuhan deketin gue dong. Nggak sesuai Alkitab gitu kan. Jadi gue bilang sama anak-anak muda, bangun kebiasaan itu. Baca Alkitab. Males, I know. Aneh ya. Baca Alkitab 1 menit tuh ngantuk gitu. Drakor 16 episode habis sehari gitu kan. Tapi gue bilang, ayo. Gue dengar salah satu hamba Tuhan luar biasa, dia bilang, paksakan dirimu, disiplinkan dirimu. Jadi lagi nggak mau baca itu ya, mengekang daging tuh ya. Baca. Kalau gue sekarang puji Tuhan, gue baca at least Amsal setiap hari sesuai tanggal. Jadi baca, lama-lama kan rohnya terbangun. Makin kuat ya, lama-lama suka. Sampai jadi kesukaan. Itu yang Daud tulis tuh. Titah-titahmu menjadi kesukaan. Gokil sih bro buat gue. Itu yang pengen gue bangun tuh.
Kalau kita udah kenal, kita taat sama Tuhan tuh nggak cuman karena terpaksa. Jadi lu ke gereja bukan karena takut masuk neraka. Lu berhenti pornografi bukan karena lu takut dihukum, no. Lu berhenti semua itu karena lu cinta sama Tuhan. Dan gue pikir itu hubungan yang sehat banget ya. Kayak gue gak selingkuh dari istri gue bukan karena gue takut dia marah, enggak. Karena gue sayang banget sama dia, ya kan? Jadi hubungan yang sehat sih. Iya. Dan itu dari pengenalan. Karena lu kayak seseorang yang jahat banget kalau misalnya lu menyakiti orang yang mencintai lu lebih dari apapun juga. So I think ketika kita merasakan cinta tersebut, kita justru pengen mencintai balik orang tersebut dengan taat. Iya kan Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu menaati segala perintahku. Selama ini kita berdebat kan, gue cinta Tuhan nih, gue pelayanan bla bla bla. Oh ya, that's good. Tapi yang paling penting tuh taatnya itu loh. Kan Yesus bilang kalau mengasihi taat, itu aja rumusnya kan. Itu yang gue masih belajar juga sampai sekarang, bro. Iya. Apa sih yang berubah di hidup lu? Maksudnya gini ya, orang-orang tuh mungkin sekarang ini kalau misalnya lagi dengerin lu kayak ya iyalah lu kan preacher, of course gitu. Lu tugas lu harus tahu isi hatinya Tuhan. Emangnya untuk hidup mereka sendiri ketika mereka tahu atau mengenal Tuhan secara intim atau mengetahui isi hati Tuhan, apa yang bisa berubah dari hidup mereka gitu? Bro, Tuhan kan mati buat semua orang, bukan cuma buat preacher ya. Gue selalu inget yang video lu sama istri yang lu nangis, lu mengingat pengorbanan Tuhan. Itu exactly yang gue rasakan. Gue tahu Tuhan mati in general buat semua orang, tapi kematiannya tuh personal. Ketika dia mati, dia ingat tuh Daniel, Echas, every single name dia ingat itu. Gue percaya itu. Nanti gue akan tanya di surga, gue yakin itu. Jadi kematiannya tuh personal buat kita. So atas dasar apa kamu ngerasa kamu gak perlu kenal Tuhan? Mungkin kamu bukan pendeta, mungkin kamu bukan gembala sidang, tapi kamu tetap anak Tuhan kan? Tetap hamba Tuhan. So ya kenalilah. Itu penting banget. Apa yang berubah dari hidupnya mereka ketika mereka mengenal isi hati Tuhan? Yang pasti mereka jadi ngerti purpose, tujuan mereka hidup. Karena sebelum kenal Tuhan pun kita punya tujuan, tapi biasa tujuan itu kan tergantung passion kita aja. Kayak misalnya gue passionnya main game ya, gue akan jadi gamers gitu. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau, atau bisa jadi itu yang Tuhan mau, kita nggak tahu kan. Ketika kita kenal Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita dimurnikan motivasinya dalam melakukan apapun. Dan Tuhan akan pertemukan kita sama orang-orang yang tepat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi dalam kedaulatan Tuhan aja. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan kan suka-suka kita, bro, mau ngapain aja. As long untungin buat gue, as long as duitnya banyak, gue ambil deh. Exactly. Tapi ketika lo kenal Tuhan, Tuhan kasih tahu lo prioritasnya ini. Bahkan buat gue percaya jodoh di tangan Tuhan, bro. Bukan di tangan gue. Kan beda-beda ya. Gak apa-apa, kita gak usah debat. Cuman gue percaya jodoh di tangan Tuhan lah. So Tuhan yang akan kasih buat gue. Banyak yang berpikir gini, bro, gue main-main dulu sama dosa, pornografi, gue gonta-ganti pasangan, gue cobain semua jenis perempuan, nanti pas gue nikah, tobat gue. Bro, gue sama Jess juga, puji Tuhan gak yang parah gimana, tapi kita juga gak mulus pas pacaran. Dan ini yang mungkin sebagian orang agak sulit percaya, tapi bro, nafsunya hilang. Gue gak tahu lagi di gereja dapet apa gitu, karena ngantuk, capek kan dari pagi kita kerja segala macam. Jadi di gereja udah cuman gini. Cuman waktu itu yang goalnya adalah gini, yaudah yang penting gue ke gereja deh. Pertemuan dengan Tuhan yang benar-benar bertemu itu waktu di JKT48.